Setiap pagi, ibu saya selalu berkata dengan lembut, "Makan sayur yang banyak ya, biar sehat." Sebagai anak yang peduli, saya pun percaya. Saya menyiapkan bayam rebus, menumis kangkung kesukaannya, menyajikan gado-gado dan pecel dengan senyuman penuh kasih. Saya pikir, inilah bentuk cinta terbaik untuk orang tua saya. Tapi, suatu hari, saya melihat ayah duduk memegangi lututnya yang terasa nyeri. Jari-jari tangan ibu yang sebelumnya mulai lentur, kini kembali kaku. Saya terdiam. Bukankah mereka baru saja makan makanan sehat? Mungkin Anda juga pernah mengalami hal yang sama. Berniat membuat orang tua sehat dengan memberi sayur setiap hari. Tapi justru kondisi mereka memburuk. Rasa bingung, cemas, bahkan bersalah perlahan menyelimuti. Jangan-jangan, sayuran sehat yang selama ini kita berikan justru menjadi sumber masalahnya. Assalamualaikum, ayah, bunda, dan sobat sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di kanal Teman Sehat Lansia. Saya Zafran, bersama dengan Dr. Shirin yang akan mendampingi kita hari ini. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan bisa jadi mengubah cara pandang kita terhadap makanan sehat. Pembukaan tadi bukan sekadar cerita fiksi. Itu adalah kisah nyata dari keluarga saya sendiri. Ibu saya adalah penderita asam urat. Setiap kali merasa pegal-pegal, reaksi pertamanya adalah makan lebih banyak sayur. Ia akan mengonsumsi porsi besar sayur bening, pecel, bahkan jus hijau buatan sendiri. Tapi alih-alih membaik, keluhannya justru bertambah parah. Nyerinya meningkat, bengkaknya makin terasa. Sungguh ironis. Niat sehat, kok malah sakit? Dan saya tahu, kami bukan satu-satunya keluarga yang mengalami kebingungan ini. Dr. Shirin pun mengangguk mengiyakan. Ternyata, banyak lansia dan keluarganya datang ke klinik dengan frustrasi yang sama. Mereka sudah mengurangi daging, jeroan, makanan manis. Tapi asam urat tetap tinggi, nyeri sendi tetap datang. Setelah diselidiki, ternyata tersangkanya bukan daging, tapi ada di dalam mangkuk sayur mereka sendiri. Apakah ini berarti sayuran berbahaya? Apakah kita harus berhenti makan sayur? Tentu tidak. Sayuran bukanlah musuh, tapi tubuh manusia, apalagi saat usia lanjut, memiliki reaksi yang berbeda terhadap kandungan-kandungan tertentu dalam sayur. Disinilah kita butuh pemahaman, bukan ketakutan. Kita butuh panduan cerdas, bukan larangan kaku. Karena itu, hari ini kami akan memperkenalkan sebuah pendekatan baru, protokol cerdas pilih sayur. Sayur dikenal sebagai simbol makanan sehat. Hampir semua panduan nutrisi menyarankan konsumsi sayur setiap hari. Namun, ternyata tidak semua jenis sayur cocok untuk semua kondisi tubuh, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut dan memiliki masalah kesehatan seperti asam urat dan gangguan ginjal. Apa penyebabnya? Jawabannya adalah dua zat utama yang kerap bersembunyi dalam sayuran hijau, purin dan asam oksalat. Purin adalah senyawa alami yang, saat diproses dalam tubuh, akan diubah menjadi asam urat. Pada orang sehat, kadar asam urat akan dibuang melalui urin tanpa masalah. Tapi pada penderita gout atau gangguan metabolisme, kelebihan purin menyebabkan penumpukan kristal asam urat di persendian. Akibatnya, nyeri, bengkak, dan radang. Asam oksalat adalah zat lain yang bisa mengikat kalsium dalam urin dan membentuk kristal tajam bernama kalsium oksalat. Inilah cikal bakal batu ginjal yang paling umum. Sayangnya, beberapa sayuran mengandung kadar oksalat yang tinggi, dan jika dikonsumsi terlalu sering tanpa cara olah yang tepat, bisa memicu pembentukan batu ginjal. Ingat, kita tidak mengatakan bahwa semua sayuran berbahaya. Namun bagi lansia dengan kondisi khusus seperti asam urat atau riwayat batu ginjal, perlu ada perhatian ekstra terhadap jenis dan cara pengolahan sayur. Kita bukan sedang membuat daftar makanan terlarang, tetapi membangun pemahaman dan kebiasaan cerdas dalam memilih. Mengapa ini penting? Karena banyak orang yang sudah menghindari makanan hewani, tapi tetap mengalami keluhan. Mereka tidak sadar bahwa sumber purin dan oksalat juga bisa datang dari sayur. Bahkan dari jenis-jenis sayuran yang sangat umum dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat Indonesia. Apakah ini berarti sayur harus dihindari sama sekali? Tentu tidak, tapi ada cara untuk tetap makan sayur dengan aman. Disinilah protokol cerdas pilih sayur berperan penting. Sebuah pendekatan sederhana namun efektif untuk membantu lansia tetap menikmati makanan sehat tanpa risiko tersembunyi. Setelah memahami bahwa purin dan oksalat bisa menjadi pemicu masalah kesehatan bagi lansia, pertanyaan selanjutnya tentu adalah, sayuran mana saja yang harus diwaspadai? Dalam protokol cerdas pilih sayur, ada 5 jenis sayuran yang termasuk dalam kategori tinggi risiko bagi penderita asam urat dan gangguan ginjal. Sayuran ini bukan berarti harus dihindari total, namun perlu dibatasi konsumsinya, diperhatikan cara olahnya, dan bila perlu diganti dengan alternatif yang lebih aman. Sayuran pertama adalah bayam. Siapa yang tidak kenal bayam? Sayur yang satu ini sangat populer di Indonesia.
Banyak keluarga yang menjadikan bayam sebagai menu andalan saat ada anggota keluarga yang sedang sakit. Rasanya ringan, mudah diolah, dan dikenal kaya zat besi. Namun di balik semua keunggulan itu, bayam memiliki dua senyawa utama yang membuatnya berisiko tinggi bagi lansia, yaitu purin dan oksalat. Purin dalam bayam tergolong tinggi. Bagi penderita asam urat, mengonsumsi bayam dalam jumlah besar sama saja dengan menuangkan bensin ke api. Rasa nyeri bisa kambuh dengan cepat. Selain itu, bayam juga sangat tinggi oksalat. Asam oksalat dalam bayam bisa berikatan dengan kalsium dalam urin, membentuk kristal kalsium oksalat yang menjadi penyebab utama batu ginjal. Oleh karena itu, meskipun terlihat sangat sehat, bayam harus dikonsumsi dengan cara yang sangat bijak. Sayuran kedua adalah kangkung. Kangkung memang tidak seberat bayam dari segi oksalat, tapi kandungan purinnya tetap tinggi. Ini yang membuat kangkung juga sering memicu nyeri sendi, terutama bagi mereka yang sudah memiliki riwayat gout. Banyak orang mengeluhkan bangun pagi dengan jempol kaki bengkak dan nyeri, dan setelah ditelusuri, malam sebelumnya mereka makan cah kangkung dalam porsi besar. Hubungan antara makanan dan gejala ini seringkali jelas terlihat. Hanya saja banyak orang tidak menyadarinya. Selain itu, kangkung sangat mudah dijumpai di pasar dan harganya murah. Karena itulah ia sering dikonsumsi dalam jumlah besar, tanpa perhitungan. Padahal bagi lansia, terlalu sering makan kangkung dalam porsi besar bisa memicu nyeri sendi yang tajam dan membuat aktivitas terganggu. Oleh karena itu, batasi porsinya dan hindari mengonsumsinya setiap hari. Sayuran ketiga adalah daun singkong. Ini adalah sayur tradisional yang banyak digunakan dalam berbagai masakan khas Indonesia, seperti gulai daun singkong, urap, atau lalapan rebus. Rasanya gurih dan teksturnya khas. Namun daun singkong memiliki kandungan purin yang tergolong sedang hingga tinggi, sehingga tetap perlu diwaspadai. Selain itu, daun singkong mengandung senyawa sianida alami dalam jumlah kecil. Pada tubuh orang muda dan sehat, senyawa tersebut dapat diuraikan tanpa masalah. Tapi pada lansia dengan metabolisme tubuh yang tidak seoptimal dulu, mengonsumsi daun singkong dalam jumlah besar dan terlalu sering bisa memberi beban tambahan pada tubuh. Oleh sebab itu, kuncinya ada pada dua hal penting, pengolahan yang benar dan jumlah yang moderat. Sayuran keempat adalah asparagus. Sayuran yang satu ini sering disebut sebagai superfood karena kandungan nutrisinya yang tinggi, termasuk folat dan vitamin. Namun tidak banyak yang tahu bahwa asparagus memiliki kandungan purin yang sangat tinggi, bahkan setara dengan beberapa jenis seafood. Artinya, bagi penderita asam urat, asparagus bisa menjadi pemicu kambuh yang sangat kuat. Masalahnya, asparagus semakin populer digunakan dalam menu harian, terutama di kalangan masyarakat urban yang ingin hidup sehat. Tapi tanpa pengetahuan yang tepat, niat baik tersebut bisa membawa efek sebaliknya. Oleh karena itu, asparagus sebaiknya tidak dijadikan menu harian bagi lansia dengan masalah sendi atau ginjal. Jika ingin tetap mengonsumsinya, sebaiknya dalam jumlah sangat kecil dan tidak terlalu sering. Sayuran kelima adalah jamur, termasuk di dalamnya jamur kancing, jamur tiram, dan jamur shiitake. Dari sudut pandang rasa dan tekstur, jamur sering dijadikan pengganti daging karena memiliki rasa gurih alami. Namun secara biokimia, jamur juga termasuk dalam kategori tinggi purin. Artinya, jamur bisa memicu peningkatan kadar asam urat dalam darah bila dikonsumsi berlebihan, terutama jika tidak diimbangi dengan hidrasi yang cukup. Jamur memang mengandung banyak manfaat, termasuk serat dan antioksidan. Tapi bagi mereka yang sudah memiliki kadar asam urat tinggi atau riwayat gout, sebaiknya jamur hanya dikonsumsi sesekali. Jangan tertipu oleh tampilan sehatnya. Karena dalam konteks lansia dan gangguan metabolik, bukan hanya soal apa yang sehat, tetapi apa yang sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. 5 sayuran inilah yang menjadi fokus utama dalam protokol cerdas pilih sayur. Sekali lagi, perlu ditekankan bahwa ini bukan tentang melarang total. Intinya adalah mengenali, mengolah dengan benar, dan mengatur porsinya. Di bagian selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menerapkan protokol ini dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kisah nyata para lansia yang berhasil mengubah pola makan mereka dan mendapatkan kembali kualitas hidup yang jauh lebih baik. Tapi sebelum itu, cobalah sejenak refleksi. Dari kelima sayuran tadi, berapa banyak yang sering Anda konsumsi bersama keluarga? Adakah yang Anda sajikan hampir setiap hari? Jika ya, mungkin inilah saatnya untuk mulai mengevaluasi dan memperbaiki, bukan dengan rasa takut, tapi dengan semangat menjadi lebih bijak dalam memilih. Kita akan lanjutkan dengan cerita inspiratif dari Ibu Rina dan Pak Budi di bagian berikutnya. Dalam perjalanan saya bersama Dr. Shirin, kami sering kali bertemu dengan lansia dan keluarga mereka yang datang dengan rasa frustrasi. Mereka sudah mencoba banyak cara untuk hidup sehat,
Mereka menghindari daging, berhenti makan gorengan, bahkan rajin mengonsumsi sayur setiap hari. Tapi tetap saja nyeri sendi datang, hasil lab tidak membaik, dan mereka mulai kehilangan harapan. Namun, ada juga kisah-kisah yang menginspirasi. Kisah nyata tentang bagaimana perubahan kecil dalam pemilihan dan pengolahan sayur bisa membawa perbedaan besar dalam hidup seseorang. Salah satunya adalah kisah Ibu Rina. Ibu Rina adalah seorang wanita berusia 72 tahun. Ia tinggal bersama anaknya yang sangat perhatian terhadap kesehatan sang ibu. Setiap pagi, anaknya membuatkan jus hijau segar yang berisi campuran bayam, sawi, dan sedikit nanas. Niatnya sangat mulia, ingin membantu ibunya mendapatkan asupan nutrisi terbaik. Namun setelah beberapa minggu, Ibu Rina mulai mengeluhkan nyeri di pinggang dan lutut. Awalnya mereka pikir itu hanyalah gejala biasa dari usia lanjut. Namun, keluhan itu makin sering muncul. Bahkan di beberapa malam, Ibu Rina tidak bisa tidur karena nyeri di bagian punggung bawah. Saat diperiksa ke dokter, ditemukan adanya bibit batu ginjal baru dan kadar asam urat yang melonjak tinggi. Keluarga pun kaget. Mereka merasa sudah memberikan yang terbaik, tapi mengapa hasilnya justru memburuk? Setelah berkonsultasi dengan Dr. Shirin, diketahui bahwa kandungan oksalat dari bayam dan sawi yang dikonsumsi setiap hari dalam bentuk jus telah berkontribusi pada pembentukan batu ginjal dan memperparah kondisi asam urat. Solusinya sederhana namun efektif. Jus bayam dan sawi dihentikan. Sebagai gantinya, dibuat jus dari timun, seledri, dan apel. Rasanya tetap segar, tapi jauh lebih ramah untuk ginjal. Hasilnya mulai terlihat dalam waktu sebulan. Keluhan nyeri berkurang drastis, tidur Ibu Rina menjadi lebih nyenyak, dan ia merasa tubuhnya lebih ringan. Dalam 2 bulan, pemeriksaan ulang menunjukkan tidak ada pertumbuhan batu ginjal baru. Ini membuktikan bahwa perubahan kecil bisa memberi dampak besar, terutama bila dilakukan dengan pemahaman yang tepat. Kisah lainnya datang dari Pak Budi, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun yang tinggal di Klaten. Sejak pensiun, Pak Budi menghabiskan waktunya di kebun kecil miliknya. Ia menanam berbagai jenis sayur organik dan merasa sangat bangga dengan hasil panennya. Setiap pagi, beliau membuat smoothie hijau dari bayam, sawi, dan sedikit buah. Makan siangnya selalu penuh sayuran rebus dari kebun, daun singkong, bayam, dan kangkung. Bagi orang luar, pola makan Pak Budi tampak sangat sehat. Tidak ada makanan olahan, tidak ada daging merah, semuanya organik dan alami. Tapi tubuhnya berkata lain. Serangan asam urat datang hampir setiap minggu. Jempol kakinya bengkak, nyeri, dan kadang membuatnya tidak bisa berjalan. Saat hasil laboratorium menunjukkan bahwa kadar kreatinin ginjalnya mulai naik, Pak Budi mulai merasa kehilangan arah. Ia merasa telah melakukan segalanya dengan benar, tapi tubuhnya seperti mengkhianatinya. Saat datang ke klinik, Dr. Shirin menyarankan penerapan protokol cerdas pilih sayur. Smoothie bayam dan sawi diganti dengan timun dan seledri. Sayur rebusnya dirotasi. Bayam dan daun singkong hanya dikonsumsi seminggu sekali dalam jumlah kecil. Diganti dengan labu siam, wortel, dan tauge. Yang paling penting, semua sayur direbus terlebih dahulu dan air rebusan pertamanya dibuang. Perubahannya tidak instan, tapi sangat terasa. Dalam 1 bulan, frekuensi serangan asam urat berkurang separuh. Dalam 3 bulan, Pak Budi merasa lebih bertenaga dan jarang sekali mengalami nyeri sendi. 6 bulan kemudian, hasil lab menunjukkan penurunan kadar asam urat dari 9,2 menjadi 6,5 dan fungsi ginjalnya kembali normal. Tapi yang lebih penting dari semua angka itu adalah semangat hidup yang kembali menyala dalam diri Pak Budi. Beliau kembali ke kebunnya, kali ini dengan pandangan baru. Ia tetap menanam bayam dan daun singkong, tapi tidak lagi dikonsumsi setiap hari. Ia belajar mengganti dan merotasi tanamannya agar lebih bervariasi dan sesuai dengan kondisi tubuh. Beliau merasa berdaya, merasa mengerti tubuhnya, dan itu adalah bentuk kesehatan yang sejati. Kisah Ibu Rina dan Pak Budi adalah contoh nyata bahwa niat baik saja tidak cukup. Kita juga butuh pengetahuan yang tepat dan tindakan yang cerdas. Protokol cerdas pilih sayur bukan hanya teori, tapi telah terbukti mengubah hidup banyak orang. Dan mungkin Anda dan keluarga bisa menjadi kisah inspiratif berikutnya. Dari cerita Ibu Rina dan Pak Budi, kita belajar satu hal penting, bahwa mengonsumsi sayur memang baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh, terutama saat usia bertambah. Maka dari itu, Dr. Shirin merancang satu pendekatan yang disebut protokol cerdas pilih sayur.
Ini bukan daftar larangan, melainkan panduan agar kita tetap bisa makan enak dan sehat, tanpa risiko tersembunyi. Protokol ini terdiri dari 3 langkah utama: mengenali dan waspada, mengolah dengan cerdas, serta substitusi dan rotasi. Kita akan bahas satu persatu dengan rinci. Langkah pertama adalah mengenali dan waspadai. Maksudnya, kita harus mengetahui jenis-jenis sayuran yang kandungan purin atau oksalatnya tinggi, seperti bayam, kangkung, daun singkong, asparagus, dan jamur. Kita juga perlu memahami bahwa yang berbahaya bukanlah sayur itu sendiri, tetapi jumlah yang kita makan dan frekuensi konsumsinya. Misalnya, makan kangkung sekali seminggu mungkin aman, tapi makan setiap hari dalam porsi besar bisa memicu nyeri sendi. Langkah kedua adalah mengolah dengan cerdas. Ini adalah kunci utama untuk menurunkan risiko dari purin dan oksalat. Banyak orang memasak sayuran hanya sekadar direbus atau ditumis. Namun untuk sayur yang tinggi purin dan oksalat, ada satu teknik sederhana namun sangat efektif. Rebus terlebih dahulu, lalu buang air rebusan pertamanya. Mengapa ini penting? Karena purin dan oksalat adalah zat yang larut dalam air. Ketika sayur direbus, sebagian besar zat ini berpindah ke dalam air rebusan. Jika airnya dibuang, maka kandungan purin dan oksalat dalam sayur akan berkurang hingga 50% atau lebih. Ini berarti risiko bagi ginjal dan sendi juga akan jauh lebih rendah. Tapi bila air rebusan itu digunakan sebagai kuah atau dimasukkan kembali ke dalam masakan, maka zat-zat itu kembali masuk ke tubuh. Sayangnya, banyak orang merasa sayang membuang air rebusan karena dianggap mengandung gizi. Tapi perlu diingat, untuk orang sehat mungkin tidak masalah. Namun bagi lansia yang sensitif terhadap purin dan oksalat, air itu justru menyimpan zat-zat yang ingin kita hindari. Jadi, jangan ragu untuk membuangnya demi kesehatan yang lebih baik. Langkah ketiga adalah substitusi dan rotasi. Ini berarti mengganti sebagian sayuran yang berisiko tinggi dengan sayuran yang lebih ramah bagi ginjal dan sendi. Contohnya, timun, wortel, labu siam, tomat, selada, tauge, dan seledri. Sayuran-sayuran ini rendah purin dan oksalat, tapi tetap kaya vitamin dan serat. Rotasi juga penting agar kita tidak makan sayur yang sama setiap hari. Semakin bervariasi menu kita, semakin lengkap nutrisi yang kita dapatkan, dan semakin kecil risiko penumpukan zat berbahaya. Sebagai contoh, jika hari ini kita makan sayur bening dari labu siam, besok bisa diganti dengan tumis wortel dan tauge. Lusa, salad tomat dengan seledri. Tidak hanya lebih aman, variasi menu ini juga membuat makan lebih menyenangkan. Jadi protokol ini bukan sekadar panduan medis, tapi juga cara untuk mencintai tubuh kita setiap hari. Lalu, apakah ada dasar ilmiah yang mendukung protokol ini? Tentu saja ada. Ini bukan sekadar pengalaman di ruang praktik atau cerita pasien, tapi didukung oleh penelitian dan panduan medis internasional. Misalnya, sebuah studi besar yang dipublikasikan di jurnal The New England Journal of Medicine menemukan bahwa asupan tinggi purin dari sumber nabati seperti bayam dan asparagus secara signifikan meningkatkan risiko serangan gout, terutama pada pria dan lansia. Studi ini mengamati ribuan partisipan selama bertahun-tahun dan menunjukkan bahwa pengaruh sayuran tinggi purin terhadap gout tidak boleh diabaikan. Selain itu, The National Kidney Foundation di Amerika Serikat secara eksplisit merekomendasikan agar pasien dengan riwayat batu ginjal kalsium oksalat membatasi makanan tinggi oksalat. Dalam daftar teratas mereka, bayam selalu disebut sebagai salah satu sumber oksalat tertinggi. Mereka juga menyarankan untuk mengolah sayuran dengan teknik yang dapat mengurangi kadar oksalat, termasuk metode rebus dan buang air pertama. Hal ini selaras dengan protokol cerdas pilih sayur yang kita bahas. Bukan hanya soal menghindari, tapi tentang mengerti, menyesuaikan, dan bertindak cerdas. Ilmu pengetahuan membantu kita memahami tubuh dengan lebih baik, agar keputusan yang kita ambil bukan berdasarkan mitos atau rasa takut, tapi berdasarkan data dan pengalaman nyata. Dr. Shirin sering mengatakan bahwa tubuh kita bukan musuh, melainkan kawan. Ia memberi sinyal, memberi peringatan, dan bila kita mendengarkannya dengan penuh perhatian, kita bisa hidup berdampingan dalam harmoni, bahkan di usia lanjut. Protokol cerdas ini adalah jembatan untuk membangun hubungan yang sehat antara diri kita dan makanan yang kita konsumsi. Kini, setelah memahami dasar ilmiah dan praktiknya, kita akan merangkum semua langkah penting ini di bagian penutup. Tetaplah bersama kami. Ayah, bunda, dan sobat sehat, kita telah membahas banyak hal hari ini. Dari kisah nyata yang menggugah hati, sampai panduan ilmiah yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Saatnya kita merangkum kembali inti dari protokol cerdas pilih sayur. Langkah pertama adalah kenali dan waspadai. 5 jenis sayur yang perlu Anda perhatikan adalah bayam, kangkung, daun singkong, asparagus, dan jamur.
Bukan berarti semuanya harus dijauhi, tapi pahami bahwa bagi sebagian lansia, zat purin dan oksalat dalam sayuran ini bisa memicu kambuhnya nyeri sendi dan gangguan ginjal. Jadi, waspadai porsinya dan jangan dikonsumsi secara berlebihan atau terlalu sering. Langkah kedua adalah olah dengan cerdas. Rebus sayuran tersebut terlebih dahulu selama beberapa menit, lalu buang air rebusan pertamanya. Jangan gunakan air itu untuk kuah sayur atau ditambahkan kembali ke masakan. Cara sederhana ini bisa mengurangi kandungan purin dan oksalat hingga lebih dari setengah. Ini adalah trik sederhana, tapi sangat besar dampaknya untuk kesehatan. Langkah ketiga adalah substitusi dan rotasi. Tidak perlu bergantung pada satu atau dua jenis sayuran saja. Perbanyak variasi dengan sayur yang lebih ramah untuk sendi dan ginjal, seperti timun, tomat, labu siam, wortel, tauge, dan seledri. Ganti menu setiap hari atau setiap minggu agar tubuh Anda mendapatkan nutrisi yang seimbang tanpa memberi beban berlebihan. Ingat, tujuan dari semua ini bukan melarang Anda makan enak. Justru sebaliknya, agar Anda tetap bisa menikmati makanan dengan aman, tanpa harus takut setiap kali menyuapkan sendok ke mulut. Karena makan adalah bagian dari kebahagiaan hidup, dan kita ingin ayah bunda bisa menikmatinya dengan tenang. Selain memahami dan mempraktikkan protokol cerdas pilih sayur, ada satu hal yang tidak kalah penting, melibatkan seluruh anggota keluarga dalam perubahan ini. Jangan biarkan ayah atau bunda berjuang sendiri menghadapi tantangan makanan sehat. Jadikan ini sebagai perjalanan bersama. Anak, cucu, menantu, semua bisa berperan dalam menciptakan lingkungan makan yang mendukung dan menyenangkan. Misalnya, ajak cucu-cucu untuk membantu di dapur. Biarkan mereka mencuci sayuran atau memilih warna-warni sayur yang akan dimasak. Jelaskan kepada mereka bahwa kita sedang memasak dengan cinta, dengan ilmu, bukan sekadar rasa. Dengan cara ini, mereka akan belajar sejak dini bahwa makanan sehat bukan soal pantangan, tapi soal kepedulian. Kita juga bisa membuat jadwal rotasi menu mingguan bersama. Setiap hari berbeda jenis sayur, berbeda warna, berbeda tekstur, tidak harus mahal. Bahkan sayur seperti labu siam, tomat, dan wortel yang mudah dijangkau bisa menjadi variasi menarik jika diolah dengan kreatif. Jadikan makan sehat sebagai kegiatan keluarga yang penuh rasa syukur, bukan beban. Yang tak kalah penting adalah komunikasi. Bicarakan perubahan pola makan ini dengan santai dan terbuka. Jelaskan alasan di baliknya, bukan dengan nada melarang, tapi dengan kasih sayang. Seringkali, lansia merasa dikekang atau tidak diberi pilihan. Padahal jika mereka mengerti manfaatnya dan diajak berdiskusi, mereka akan merasa dihargai dan lebih mudah menerima. Ayah, bunda, menjadi sehat di usia lanjut bukan tentang kembali muda, tapi tentang bisa tetap menjalani hari-hari dengan nyaman, tanpa rasa takut, tanpa ketergantungan. Bisa jalan pagi ke pasar, bisa berkebun, bisa berkumpul bersama anak cucu tanpa gangguan nyeri. Itulah makna sejati dari kualitas hidup. Dan untuk Anda yang mungkin masih ragu memulai, ingatlah bahwa perubahan tidak harus sempurna. Mulailah dari hal kecil. Hari ini, mungkin Anda hanya mengurangi porsi bayam. Besok, Anda coba membuang air rebusan pertama. Lusa, Anda mengganti jus dengan bahan yang lebih aman. Sedikit demi sedikit, tubuh Anda akan merespons, dan Anda akan merasakan perbedaannya. Banyak orang menunggu sakit dulu baru mau berubah. Tapi Anda tidak harus menunggu sampai terlambat. Dengan memahami isi video ini, Anda sudah selangkah lebih maju dibandingkan banyak orang di luar sana. Anda sudah memiliki bekal untuk menjaga diri sendiri dan orang-orang tercinta. Kami percaya bahwa setiap orang tua pantas mendapatkan masa tua yang tenang dan bahagia. Dan setiap keluarga punya kekuatan untuk menciptakan itu. Dengan pengetahuan, dengan empati, dan dengan kesabaran, kita bisa mewujudkannya bersama. Untuk itu, mari kita terus berbagi. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, bagikanlah kepada grup keluarga, tetangga, atau komunitas lansia di sekitar Anda. Mungkin ada orang lain yang sedang mengalami kebingungan yang sama seperti Anda dahulu. Satu klik share dari Anda bisa menjadi titik balik bagi kesehatan seseorang. Dan bila Anda ingin terus mendapatkan informasi kesehatan yang ringan, praktis, dan menyentuh hati, silakan subscribe kanal ini dan aktifkan loncengnya. Kami akan terus menemani Anda dalam perjalanan menjadi lansia yang mandiri dan bahagia. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus. Terima kasih telah membuka hati, meluangkan waktu, dan berani untuk berubah. Kami bangga pada Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan pernah lelah mencintai diri sendiri.